Itu soalnya tuh, sehingga yang diterangkan tadi baik oleh Fajrul, Kapita juga ngaco itu. Saya pelan-pelan ya. Ini kebebasan yang tidak bebas gitu. Rocky bicarain kebebasan sudah selesai bicara. Jangan Betul. ngaco. Jangan nih ngomongnya ngaco nih. Ya, karena Rocky aja belum ngomong udah ngaco. Gimana nih? Ya karena itu nanti Ngomong evaluasi dulu lah, di mana ngaconya itu. Ya. Jangan sampai ngaco terus. Oke, kalau gitu saya mulai dengan soal Kapita nih. Dia mulai dengan Nama aja udah ngaco. Kapitra. Dia Rocky Kapitra. Udah, gini. Oke. Ada nanti saya kasih untuk menjawab. Dia Oke ya. Kalau nggak habis-habis. Kita simak video ini, perdebatan Rocky Gerung dengan Kapitra. Mari kita simak video selengkapnya. Kalau saya, Twitter saya followernya 2 juta, terus dirampas. Lebih parah lagi itu. Saya pernah menghilang Rocky. Ya, dan nggak tahu. Kan mestinya negara bertanggung jawab, karena itu hak saya tuh. Hak saya untuk menyebarkan informasi diambil oleh orang lain itu. Bukan pemerintah kan? Saya duga pemerintah dan saya tuduh pemerintah tuh. Ya karena saya mesti menuduh. Anda boleh bilang bukannya, tapi saya tuduh pemerintah. Oke, terus. Yes, oke, saya balik pada tema ini. Ada satu kekacauan sebetulnya. Karena bahasa Indonesia itu menggabungkan dua pengertian Inggris, liberty dan freedom itu. Itu soalnya tuh, sehingga yang diterangkan tadi baik oleh Fajrul, Kapita juga ngaco itu. Saya pelan-pelan ya. Ini kebebasan yang tidak bebas gitu. Rocky bicarain kebebasan sudah selesai bicara. Jangan Betul. ngaco. Jangan nih ngomongnya ngaco nih. Ya, karena Rocky aja belum ngomong udah ngaco. Gimana nih? Ya karena itu nanti Ngomong evaluasi dulu lah, di mana ngaconya itu. Ya. Jangan sampai ngaco terus. Oke, kalau gitu saya mulai dengan soal Kapita nih. Dia mulai dengan Nama aja udah ngaco. Kapitra. Dia Rocky Kapitra. Udah, gini. Oke. Ada nanti saya kasih untuk menjawab. Dia Oke ya. Kalau nggak habis-habis. Undang-undang ITE mengancam kebebasan. Sebetulnya kebebasan itu tidak diancam oleh undang-undang. Kebebasan itu diancam oleh arogansi kekuasaan. Undang-undang itu cuma alat. Kalau nggak ada ITE pun undang-undang pornografi dipakai untuk membatasi kebebasan. Undang-undang tentang kehutanan bisa dipakai untuk mengancam kebebasan itu. Jadi itu poinnya tuh. Kalau pemerintahnya berakal, tidak dungu, bahkan dia tidak akan pakai undang-undang apapun. Karena dia mengerti ada beda antara kebebasan dan liberty. Nah itu yang saya mau terangkan sekarang tuh. Sebelum saya masuk ke situ, keterangan dulu buat saudara Kapitra. Kebebasan dan kewajiban itu tidak korelatif pada diri orang. Nah predikat itu yang Anda nggak mengerti itu. Kalau saya punya kebebasan, saya tidak punya kewajiban untuk membatalkan kebebasan itu. Akibatnya resultantanya nol. Saya punya kebebasan, tapi saya wajib untuk tidak mengucapkan kebebasan itu. Nggak ada gunanya pengertian kebebasan itu. Nanggap nggak poin itu? Lanjutkan, nanti saya balas. Oke, artinya? Saya jawab. Kenapa begitu? Karena kebebasan artinya fakultas di dalam diri saya untuk memutuskan itu. Itu dalilnya tuh. Jadi kalau saya memilih untuk memutuskan menghina orang dan memilih memutuskan memuji orang, dua-duanya adalah keputusan saya. Itu artinya saya bebas memutuskan. Kalau dibilang Anda tidak boleh menghina orang, maka saya hanya diwajibkan untuk memuji orang. Artinya saya nggak punya kebebasan. That's the philosophy itu. Jadi kalau Anda nggak paham soal begituan, ngoceh panjang lebar pun akhirnya Anda terjebak pada putaran-putaran retorika aja tuh. Nah kalau saya punya kebebasan, itu namanya saya manusia. Beda dengan benda gitu. Jadi speaker. Saudara Fajrul Rahman, dia nggak punya kebebasan. Karena dia mengikatkan diri pada istana. Maka dia cuma boleh menjadi juru bicara. Dia nggak boleh, di luar yang dia pikirkan nggak boleh. Kecuali dia berhenti itu. Itu akibatnya. Kalau kebebasan itu mencari suaka pada kekuasaan, maka dia akan didikte oleh kekuasaan itu. Itu fundamental pengertiannya itu. Demikian juga kalau Anda anggota partai politik, Anda punya pikiran lain, kalau fraksinya bilang stop, ya stop itu. Nah kebebasan macam itu bukan itu yang dibicarakan di dalam forum hak asasi manusia. Jadi jangan diputar-putar dulu. Oke, saya masih lanjutin ya. Oke. Sekarang, kalau saya punya kebebasan, saya bisa memilih dengan tanggung jawab saya sendiri itu. Jadi jangan disuruh tuh. Nanti orang bilang kalau Anda punya kebebasan Anda mesti netral. Loh Anda suruh saya netral, artinya Anda minta saya tidak bebas. Itu soalnya. Jadi cobalah ini forum semacam ini sekaligus saya kasih kuliah gitu deh. Sekarang kalau saya bikin tindakan untuk menghasilkan kebebasan saya, sekarang ya, act untuk menghasilkan kebebasan saya, yang boleh menghalangi saya itu bukan orang tapi negara tuh. Di situ masuk konsep liberty. Jadi kebebasan itu adalah kondisi internal saya sebagai manusia, such gitu, ansik. Liberty itu adalah kesepakatan di dalam komunitas. Kalau saya berhubungan dengan orang, bekerja di situ liberty yang diaktifkan oleh hukum-hukum negara. Karena tindakan saya bisa merugikan orang lain. Karena itu negara mesti batasi saya.
Itu yang namanya persetujuan sosial. Jadi kebebasan nggak bisa dibatasi. Begitu Anda batasi kebebasan, Anda bikin orang itu jadi benda gitu. Logika dasar itu mesti dipegang dulu. Supaya nanti kita bikin ada kebebasan dan kebebasan tanda petik yang kita sebut liberty. Bahasa Indonesia nggak punya konsep itu. Itu kelemahan bahasa kita. Inggris punya freedom dan liberty gitu. Freedom itu adalah kondisi internal manusia tuh. Boleh dicabut nggak? Nggak bisa dicabut. Begitu Anda cabut, Anda jadi benda. Think in itself gitu. Bukan think for itself gitu. Das Ding an sich. Berhenti Anda bukan sebagai makhluk gitu. Begitu kebebasan dicabut. Jadi kalau siapa tadi yang ngomong, wah, itu tidak absolut. Absolut, kebebasan itu absolut. Kalau Anda bilang tidak absolut, Anda menurunkan diri Anda jadi benda gitu. Bukan jadi monyet masih punya kebebasan. Jadi batu itu. Karena menggeletak begitu aja tuh. Jadi status ontologi itu yang mesti dipahami. Kalau mau berdebat, mesti kuat konsepnya gitu. Satu tuh. Apa lagi ya? Coba ingatin. Satu-satu. Sekarang udah dapat ya poin? Udah hilang? Udah, kalau udah oke, udah. Saya cuma mau ngajak, saya ngerti. Biar saya jawab nih. Belum. Nanti salah lagi jawabnya, saya terangin lagi nanti itu. Dia masih. Nah, saya ingin membandingkan mana Oke, coba. pemerintah yang dungu atau Rocky yang dungu. Coba, Enggak, saya dengar dulu. Saya dia break. masih punya poin lain. Nanti Anda harus jawab lagi. Ayo. Oke, sekarang soal kritik pada presiden itu. Satu waktu saya bilang begini, presiden tidak paham Pancasila itu. Lalu saya dilaporkan ke polisi itu. Loh, itu keputusan saya untuk mendeskripsikan pengetahuan presiden itu. Kalau saya bilang presiden paham Pancasila, saya pasti dipuji. Padahal dua-duanya adalah deskripsi, bukan evaluasi. Kan ini soal pengetahuan. Saya bilang presiden tidak punya pengetahuan tentang Pancasila. Saya tidak menghina, saya menggambarkan itu sebagai pilihan saya berdasarkan kebebasan saya untuk menganalisa, maka saya ucapkan itu. Jadi mengapa kalau saya mengucapkan yang disebut negatif, dilaporkan, kalau yang positif justru dipuji gitu. Padahal dua-duanya statusnya adalah ucapan. Bisa nangkap nggak, Kapitra dan teman-teman Anda? Gini, kan itu ajaib kan? Saya susah menangkap saya mau Ya, nak bicara. karena itu jadi susah. Saya mau nak nangkap, bicara karena juga. Saya mau nak bicara. Tidak dibiasakan untuk berpikir sistematis dan konseptual gitu. Cukup, Anda cukup dulu. Oke, Bang Kani, sambung nanti ya. saya mau balas dulu Bang Kani. Ya ini semua orang mau jawab Anda. Oke, nanti saya jawab ulang. Bang Kani, karena dia banyak. Ya udah, tapi jangan panjang-panjang. Oke, saya ingin katakan begini. Rocky tidak mengerti apa yang namanya universitas hak. Sehingga dia lupa tentang kewajiban dia. Ketika orang bicara, menjadi kewajiban Anda mendengarnya. Ketika Anda Ini lagi, ini saya mulai dari awal yang Anda katakan, ya. Nah, Anda bicara kebebasan, tapi Anda sebenarnya sedang mengeksplorasi kedungguan Anda sendiri, karena dengan keliaran berpikir, dengan loncatan-loncatannya justru tidak sistematis. Anda ingin memaksakan orang masuk ke dalam pikiran Anda dan orang ingin menjadi Anda. Itu yang tidak bebas sebenarnya. Itu yang namanya memonopoli kebenaran. Sementara ketika Anda punya hak, maka kita punya kewajiban menghargai pendapat Anda. Anda tidak dapat menghargai pendapat orang. Itulah Anda tidak mengenal universitas kebenaran. Ketika Anda kehilangan kebenaran, maka di depan mata Anda ini semua orang salah. Tidak ada kebenaran selain kebenaran absolut Anda. Anda menjadi Firaun sendiri, bahwa kebenaran menjadi milik Anda. Itu yang ingin saya katakan. Tidak ada universitas di dunia itu. Itu satu poin. Satu poin. Saya tambah dulu ya. Tunggu dulu. Saya terangkan dulu ya. Saya juga bisa menerangkan lebih dari Anda. Oke. Ya, Lanjutkan. Nah, bagaimana Anda Tapi nanti kasih tahu saya kapan berhenti supaya saya bisa terangkan itu. Bukan saya terangkan, saya tunjukkan di mana Anda ingin kekacauan merampas pikiran kebebasan saya, sehingga ambil. atau Anda menjadi pemerintah yang harus saya melaporkan semua Saya aktivitas kasih itu, nanti saya terangkan cara Anda cara Anda menggunakan kata menerangkan, itu. belum tentu kedunguan itu bisa saya pahami. Karena cara kita berpikir berbeda. Dan itulah perbedaan, dan itulah kebebasan masing-masing orang berbeda dalam melihat. Oke, sekarang giliran Pak Jurul. Langsung sebenarnya saya hanya ingin membuat pernyataan saja. Yang pertama, saya pernah ada membaca satu buku menarik tentang kebebasan. Dia mengatakan kalau misalnya ada satu orang atau Rocky lah, tiba-tiba di sini berteriak entah di dalam bioskop atau di ruangan ini, kebakaran misalnya seperti itu ya. Akhirnya orang berlarian dalam satu konser atau dalam satu bioskop. Nah itu pengen tahu juga, itu kebebasan atau liberty? Itu kedunguan. Karena bukan itu konsep kebebasan, itu kedunguan Anda tuh. Ini yang terjadi Rocky, jadi
adalah upaya untuk seolah-olah ini kan yang terjadi secara umum di dalam publik. Seolah-olah mereka mengatakan, ini yang kita perbincangkan sekarang realitanya adalah orang seakan-akan mengatakan bahwa saya boleh memperlakukan apa saja. Misalnya, kalau saya berdemo, saya boleh merusak fasilitas umum. Nah, itu, misalnya, Anda kayak begitu. tambah-tambahin. Ada kalau misalnya, Ini- sebentar Rocky, sebentar. Ini saya hanya ingin membuat pernyataan nih. Oke, larang aja. Buat pernyataan. Misalnya, lalu kemudian kalau saya berada dimanapun, saya boleh berteriak. Misalnya ada kebakaran atau apa, sehingga ada orang yang meninggal di sana. Nah itu pernyataan. Kemudian yang kedua, saya ingin membuat pernyataan yang kedua, bahwa memang dengan kebebasan, orang bisa mendapatkan, kalau tidak ada kebebasan, tidak ada tanggung jawab. Itu pasti. Hanya dengan kebebasan orang bisa memilih. Ketika dengan kebebasan orang bisa memilih, entah A, entah B, entah sampai Z, lalu dia bertanggung jawab. Kalau tidak ada kebebasan, orang tidak bisa dituntut apapun sebenarnya. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin mengatakan kenapa kritik itu menjadi penting di dalam ilmu dan juga dalam kehidupan. Saya pakai saja metodologi pengetahuan dari Popper. Dia mengatakan hidup itu kan terbuka. Ada problem, ada error eliminasi, ada tentative solution. Jadi error eliminasi itu selalu ada di dalam ilmu pengetahuan, dalam kehidupan demokrasi atau dalam apapun. Karena dia akan menjadi terus-menerus terbuka. Dan yang keempat, yang terakhir. Presiden Joko Widodo itu siapapun presidennya, termasuk dari Presiden Soekarno, kemudian Gus Dur, Megawati, Habibie, terus kemudian SBY dan Pak Joko Widodo, itu ketika diangkat, dilantik tentu harus bersumpah. Saya baca aja sumpahnya, pasal 9. Demi Allah saya bersumpah untuk memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Dia terikat kepada Undang-Undang Dasar, di dalam Undang-Undang Dasar ada Mukaddimah Pancasila, dia juga terikat di sana. Jadi apapun yang dia kerjakan tidak akan bisa terlepas dari hal tersebut. Jadi di titik ini saya ingin membantah bahwa artinya keliru kalau mengatakan bahwa presiden atau wakil presiden tidak memahami Pancasila. Baik. Wong dia bersumpah demi Allah, kecuali Rocky tidak mengenal Allah, lain lagi. Iya, Jadi iya. mungkin. Anda mau jawab atau enggak? Saya masih terus ya. Tapi- Kuliah saya belum selesai kan. Saya Ya, baru pakai nggak bisa, berapa- ini udah jam 12. Oke, Kuliah nggak bisa. Oke, saya akan Coba ringkas, itu. Oke ya. Presiden Jokowi tidak punya pengetahuan. Semua presiden lainnya Rocky, Udah, dia udah semua dengar bersumpah tadi. Dia udah dengar. menjalankan Pancasila. Dia udah Kecuali dengar. Anda menuduh bahwa semua SBY, Megawati, Gus Dur, sahabat kita ya Gus Dur ya. Udah, Kemudian Pak Jero. Habibie dan Soekarno Udah paham dia, udah menjalankan paham. Pancasila. Ini, Udah paham dia. oke ya, ini semua orang bersumpah untuk tidak mencuri. Tapi orang langgar sumpah itu. Jadi jangan anggap kalau presiden udah bersumpah, maka dia paham gitu. Itu salah logikanya Kan di ada situ. konsekuensinya Rocky. Kita reaksi Kalau dia ya. melanggar Undang Pancasila dan Undang-Undang Pemirsa, kita udah sampai di ujung acara dan tanggal yang berbeda. Kita sekarang udah hari Rabu tanggal 4. Dan saya kira Presiden Amerika sudah terpilih pagi ini. Saya kira Anda boleh kesimpulan aja. Oke, ini bagian terakhir aja bahwa kita perlu selalu untuk mempersiapkan diri secara intelektual agar supaya bangsa ini tidak dihuni oleh buzzer, influencer yang nggak ada konsepnya. Negeri ini didirikan dengan konsep itu oleh para pemikir terbaik bangsa ini. Jadi saya hanya ingin pesankan itu. Nah soal kebebasan tadi, poin saya sebetulnya adalah jangan anggap bahwa Presiden Jokowi sedang membangun kebebasan. Karena seringkali kalian itu membandingkan Jokowi dengan Soeharto itu. Ya jelas saja Jokowi lebih bebas suasananya daripada Harto. Itu kan bukan perbandingan yang tepat. Bandingkan dengan Habibie, bandingkan dengan SBY. Kan itu perbandingan. Masa Jokowi dibandingkan dengan Gajah Mada? Ya nggak ada gunanya. Bandingkan dengan yang terdekat gitu. Sama seperti diterangkan oleh Fajrul tadi. Indeks demokrasi justru menurun di statistik BPS sampai 2019. Angka 2020 belum keluar itu tuh. Jadi sekali lagi saya balik pada inti soal Rocky, tadi. Tunggu. Iya, 2019 udah stop aja itu. Itu you baca aja kalau cuma soal teknis. Saya balik tadi pada problem undang-undang ITE ini ya. Undang-undang ini didesain untuk memantau dan Iya. mengintip transaksi keuangan. Saya minta bukan waktu transaksi untuk menjawab. pikiran, bukan kegiatan orang di kamar. Saya minta waktu yang untuk terjadi menjawab. hari ini, oke. Iya. Nah, SBY membuat undang-undang ini untuk menghasilkan transaksi yang masuk akal. Jadi menghalangi yang tidak masuk akal. Sekarang Jokowi pakai undang-undang itu untuk pabrik borgol. Kan itu bahayanya kan? Baik, cukup.
Oke. Ada. Saya cuma memperbaiki aja. Tadi saya sudah nyampaikan di awal bahwa kita berterima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena sejak beliau dari 2009 sampai 2014 indeks demokrasi Indonesia itu cukup baik 67 dan sampai di 2014 73,04. Nah di masa Presiden Joko Widodo, alhamdulillah berkat basis seperti itu kita terus-menerus membaik sehingga Itu Anda udah ucapkan tadi. Ada di 2019 menjadi 74,92. Ya, Jadi terus membaik. Tak enggak masalahnya Rocky tadi Yang mana? menyatakannya secara Yuk, keliru. bukan, you baca, datanya secara you keliru. baca yang Data disebut yang sebagai- keliru tidak pantas dibicarakan di tempat ini, Rocky. Civil liberties-nya itu turun. Sudah Rocky. Datanya berbeda tuh. Enggak Ya kamu. udah, Anda berdua cukup. Bukan, dia pakai data absolut. Padahal yang kita bicarakan adalah civil liberties, yang itu yang drop. Kamu yang Anda sebut sebagai diskriminasi. Kamu tadi keliru Nah, memahami justru datanya. yang Anda sebut sebagai Kamu diskriminasi ngotot. itu diprovokasi oleh pemerintah dengan membuat diskriminasi antara yang Pancasila dan Kamu yang tidak ngotot Pancasila. pada Itu data yang hasilnya salah. tuh. Saya kira cukup. Oke. Sekarang teknik pada tadi. data yang salah.